Woi, target ada lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibi rabbil alamin, qaidil ghurril muhajjalin, habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Aduh, pakun tak ada saya jawab. Ulang Muhammad berarti tak nabi ke kanjeng Nabi Muhammad ni kan. Bu, sampean mau pakai Indonesia apa Madura nih? Oh, Indonesia. Bu, saya kasih tahu nih Bu ya, bahasa Melayu aja ya. Aku kau meramput gitu ya. Nah, pakai bahasa Melayu, Bu. Ibu kalau disuruh pilih jadi orang baik atau jadi orang jahat? Baik. Jadi orang kaya atau orang miskin? Jadi orang suka ngasih atau orang masin? Bu, kata kanjeng Nabi begini, orang baik bukan cuma orang yang suka ngasih duit ke orang. Orang baik bukan cuma orang yang kalau ada undangan, ada pengajian ngasih sumbangan. Orang baik bukan yang kalau ada kotak amal suka ngisi, bukan hanya itu saja. Tetapi menurut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang baik adalah orang yang kalau nama Nabi Muhammad disebutkan, orang tadi menjawab dengan salam sama Nabi Muhammad. Kalau tak jawab kata Nabi, orang tadi orang masin. Kata orang Melayu, kedekut. Tahu kedekut, Bu? Kedekut nih Pak, kata orang Melayu Pak, tengkuknya dalam. Nah, jangan ditengok tengok kawannya Pak, ditengok punya kau dalam tak ada. Kalau tengkuknya dalam ini masin, kedekut. Tapi lebih masinnya orang kata kanjeng Nabi, al-bakhilu man idza dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang kedekut, orang masin, orang jelek, orang yang kalau disebut namanya di dekat dia, disebut nama Nabi Muhammad di dekat dia, lisannya, bibirnya tak mau mengucapkan solawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah orang bakhil. Kata orang Melayu, orang kedekut. Maka tadi saya tengok di sini para jemaah semua tak ada yang jawab salam untuk Nabi, berarti orang masin semua sini. Kelihatan kalau orang masin sama orang baik itu lain. Kalau orang masin ni tengoklah kuenya tak ada. Ini orang masin berarti ni. Kalau orang baik ada kue, ada buah, ada kolak, macam-macam. Ini tidak ada apa-apanya, berarti masin. Ibu tak nyumbang kan? Ada. Ibu tak nyumbang tapi bawa berkat 5. Ini lebih parah dari orang masin. Bu, biar tak disebut dengan orang masin, ketika dengar nama Nabi Muhammad, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mengaku sebagai orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, seharus dan selayaknya kita mengucapkan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-a'izzah, jami'il hadirin fi hadzal majlis. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya takzimi, yang saya banggakan, segenap para tamu undangan, para jemaah Masjid Baitul Ghufran,
para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, wabil khusus akhinal kiram Al Ustadz Muzakir selaku ketua takmir Masjid Baitul Ghufran dan sekaligus Rais Syuriah di Kelurahan Batu Layang, dan juga sahabat-sahabat Ansor serta Banser yang saya muliakan. Mudah-mudahan senantiasa seluruhnya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkat dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, siap ngaji, Bu? Siap. Kalau tak siap kita cukupkan Ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mau cerita sebentar, Bu. Saya tadi dari rumah berangkat sekitar jam 8 kurang 15 menit berangkat dari rumah. Saya bilang sama kawan-kawan tadi, biasanya Bu, biasanya saya kundangan kemana-mana ini keseringan bawa motor, jarang-jarang pakai mobil. Baru-baru sekarang nih pakai mobil. Mobilnya Maxim, Bu, tak punya seorang. Alhamdulillah baru pertama kali ini saya dijemput sama kawan-kawan Ansor Banser, Pak. Jadi dikawal saya, Pak. Jadi kayak kiai besar, Pak. Pit, 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 pit. Yang biasanya, Pak, saya ceramah di Terentang, ceramah kemudian kemarin di Teluk Pak Kedai di Sungai Deras, ceramah di Parit Bangkalan. Kadang saya nih, Bu, naik ke pentas Ansor sama Banser itu tak tahu kalau saya penceramahnya, tahu-tahu udah duduk aja begitu. Tapi kalau sekarang, Bu, alhamdulillah kawan kita ngawal saya, Bu. Saya sebagai ketuanya, sebagai kiainya dikawal dari rumah. Kalau Indonesia punya TNI, maka NU punya TNU, Tentara Nahdlatul Ulama. Cuma tadi sempat disakat sama bini, Bu. Bini saya bilang, banyak kawalan tuh, gitu deh. Dikawal kau sama Banser tuh tumben-tumben, gitu deh kan. Tak tahulah. Cuma sayang kalau dikawal pakai Alphard mending, gitu deh kan. Ini dikawal pakai Maxim, Bu. Jadi pintar-pintar panitia aja, nanti ongkos transport Maxim itu diperhitungkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya nih, Bu, di Masjid Baitul Ghufran ini udah termasuk sering, Bu. Sering ngisi pelatihan sholat jenazah di masjid ini. Khotib Jumat langganan, Bu. Biasa saya ke sini pakai motor sendiri, tidak ada pakai kawal. Kalau dikawal itu biasanya datang ramai-ramai, tapi baliknya seorang. Kalau udah balik sendiri, entah terkapar ke kiainya, tabrakan ke kiainya, entah tesangsal kata orang Madura itu, tak tahu dah, Bu. Tapi kalau awal-awal ninu, kiainya datang. Ditunggu sama orang, kok tak balik-balik kiainya? Tak ada yang ngawal, Bu, tak ada bunyi-bunyi. Tapi kalau gubernur, kalau dewan itu jelas, Bu. Ninu datang. Ninu. Oh, dewannya balik. Kalau kiai datangnya aja, Bu. Ninu, ditunggu baliknya. Mana tak bunyi-bunyi nih. Jangan-jangan tidur di sana kiai ini. Bukan tidur di sana, Bu, bukan tak balik. Cuma tak ada pengawalan. Jadi pengawal itu di depan ya, Pak. Pertama. Kalau baliknya tidak dikawal. Kita tengok nanti, Pak. Kalau masih dikawal, Pak, alhamdulillah. Berarti dapat berkat banyak, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya nih, Bu, termasuk mubaligh yang aktif di Masjid Baitul Ghufran. Doakan saya mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah, bisa aktif dalam berdakwah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama di kesempatan yang berbahagia ini, para hadirin, para jamaah muslimin wal muslimat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah, kita disatukan oleh Allah, kita dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan kakinya, langkah kakinya dari rumah menuju tempat yang insyaallah diberkahi, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka satu saja, dalam rangka dengan niatan kita yang tulus di dalam hati kita untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk ekspresi rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Ibu tahu ekspresi, Bu? Pak, oning ke ekspresi, tahu ekspresi? Ekspresi itu artinya wujud
atau cara mengaplikasikan, cara mewujudkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cara ini tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Cara ini berbeda-beda. Ada yang misalnya si A dengan si B mengekspresikan cinta kepada Nabi Muhammad, ini lain-lain. Ada yang kecil dan yang tua, yang muda dengan yang tua. Ini caranya pasti lain-lain. Saya kasih contoh aja, Pak. Suami mencintai istri, suami mencintai anaknya. Apakah setiap suami itu punya cara yang sama untuk mencintai istrinya? Saya punya bini, pasti cara saya mencintai bini saya berbeda dengan caranya Ustadz Muzakir mencintai istrinya. Kalau sama perlu dicurigai, Bu. Ini kok bisa sama, macam mana ini? Saling WA apa bagaimana kan? Contoh misalnya, ada seorang suami, ada laki yang cinta dengan bininya, dibawa jalan-jalan. Ada, Bu. Kenapa kok dibawa jalan-jalan? Saya sayang dengan bini saya. Dibawa shopping, beli-beli, belanja, beli baju. Ini kayak ibu-ibu arisan, bajunya kan banyak. Banyak tak ada, Bu? Bini saya ikut arisan enggak, Bu? Allah, Bu, di lemari itu, Bu. Lemari besar dia beli. Saya tanyakan, "Untuk apa?" "Untuk kau," kata dia. Sekali tengok di dalam lemari, baju saya cuma 5 butik je, Bu. Itu pun paling pojok. Semua isi baju dia, semua beda-beda. Padahal beli lemari niatnya untuk siapa? Untuk kau, kata dia. Jadi cara mencintai itu berbeda-beda. Ada yang diajak jalan-jalan, ada yang diajak beli baju, ada yang diajak makan-makan. Bahkan ada yang tak pernah diajak bukan karena tidak cinta, tapi terkadang memang tak ada duitnya. Nah, semua cara yang berbeda ini merupakan ekspresi untuk mewujudkan dirinya cinta kepada seseorang, dan kita mewujudkan cinta kita ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang cukup maulid di rumahnya 2-3 orang, mahallul qiyam sallallahu ala Muhammad, selesai. Ada yang kurang puas, saya pingin simpan maulid saya di musola, dibawa barang-barangnya ke musola. Kurang besar, saya ingin maulid saya di masjid. Kurang, datangkan hadrah. Kurang, datangkan mubaligh. Kurang, buat pentas. Kurang, datangkan sound besar-besar. Semuanya ini untuk apa? Ekspresi gaya kita untuk mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka tidak ada yang salah. Yang namanya ekspresi cinta tidak ada yang salah. Ada yang mengekspresikan cinta dengan menyenandungkan syair-syair Arab yang digubah oleh Al-Imam Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai yang kita kenal dengan dibaan misalnya, atau menggunakan senandung syair-syair Arab yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Abu Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Kita pakai biasanya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, faktafat minhul buduru misla husnik ya wajah sururi ya Nabi salam Ada yang sudah terbiasa menggunakan syair-syair Arab yang dikarang oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibi Maulid Singkud Doror tadi yang dibaca itu, Pak. Asyraqal kaunu btihajan biwujudil Mustafa Ahmad wa li ahlil kauni unsud wa sururun qad tajaddad ya Nabi salam
yang tidak puas, saya tak kenal dengan syair-syair Arab, dengan nada-nada Arab Pak Ustadz. Bagaimana kalau saya misalnya menggunakan lagu-lagu dangdut Pak Ustadz? Saya pakai lagu-lagu kayak lagu-lagunya Ibu Aresan. Kayak gimana lagunya Bu? Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Biasa kan ibu-ibu arisan begitu Bu ya. Ambil dikocok, namanya dipanggil. Masinten 20.000 gitu. Ada yang kurang puas Pak, misalnya Pak, pakai lagu-lagu yang lain boleh tak Pak Kiai? Boleh. Pakai lagu apa misalnya? Di sini mayoritas orang Cina mualaf Pak Kiai, jadi biasanya pakai lagu Cina. Bagaimana? Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Teng teng teng. Boleh tak ada Bu? Boleh. Memang kedengarannya asing untuk kita, tapi untuk orang Cina sana Pak, ya solawatnya pakai lagu-lagu Cina. Orang India solawatnya pakai lagu-lagu India. Semuanya seperti itu. Nah, kita di sini apa yang bisa kita baca untuk dipersembahkan sebagai wujud rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada biasa Bu di rumah-rumah tidak dibaca Mahalul Qiyam, tapi yang dibaca fi hubbi syaraful anam. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurun li badril huda mutammam. Allahumma shalli ya Rabbi. Apa artinya? Fi hubbi sayyidina Muhammad. Saya sekarang nak bermaulid nih, saya sekarang nak bermulut nih. Fi hubbi sayyidina Muhammad. Gara-gara saya cinta dengan Nabi Muhammad. Ngapa kok kita cinta dengan Nabi Muhammad? Hati saya ini gelap, hati saya ini kosong. Jangan-jangan dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah memberikan nur cahaya baginda Nabi Muhammad ke dalam diri kita. Sampai di situ disebutkan nurun li badril huda mutammam. Cahaya yang sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syauqul muhibbi ila Muhammad afnahu thumma bihi tahayyam. Allahumma shalli perkumpulan kita ini gara-gara apa? Syauqul muhibbi ila Muhammad. Kerinduan yang sangat besar, yang tak terbendung, yang tak tertahan. Kerinduan itu yang hanya bisa dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afnahu summa bihi tahayyam. Kerinduan yang membuat kita fana, kerinduan yang membuat kita membayangkan bagaimana diri kita bisa berjumpa dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita merenung, kita banyak dosanya, kita ini banyak salahnya, kita ini termasuk umat yang senantiasa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita dapat syafaat tak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya dapat. Apa katanya Al-Imam Syaraful Anam? Beliau mengatakan, narju syafa'ata min Muhammad law kunna nartakibul muharram. Allahumma dengan kita berkumpul seperti ini yang kita harapkan hanya syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narjus syafa'ata min Muhammad, kami mengharapkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Lau kunna nartakibul muharram, yang andaikan kami melakukan dosa-dosa besar, dosa-dosa yang diharamkan, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena kalau mengandalkan amal kita tak seberapa Bu nak masuk surga. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan pernah mencium baunya surga. Hanya dua hal. Yang pertama adalah syafaatnya Allah, yang pertama adalah rahmat dari Allah, kemudian yang kedua adalah syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan agar supaya kita kelak berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam As-Sirri As-Saqti, seorang tokoh besar, ulama besar, beliau mengatakan seperti ini: man qasada maudi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang dari rumahnya, barang siapa yang berangkat dari rumahnya, barang siapa yang pergi dari rumahnya menuju sebuah tempat, man qasada maudi'an, menuju sebuah tempat yang tempat tadi yuqra'u fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam tempat itu ternyata terdapat bacaan-bacaan, terdapat wasiat-wasiat, terdapat penyampaian-penyampaian yang membacakan tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti ini faqad qasada maudi'an raudhatan min riyadil jannah, maka sejatinya sesungguhnya orang yang berangkat dari rumahnya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, datang ke masjid, datang ke musholla, datang ke rumah-rumah yang rumah tadi dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka katanya ulama faqad qasada raudhatan min riyadil jannah, sejatinya, hakikinya, hakikatnya orang tadi mendatangi sebuah tempat, sebuah taman yang taman itu termasuk taman dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti Bu, datang dari rumah ke sini itu sama seperti datang kepada taman surga. Makanya berat kaki kita, Pak. Kaki kita kalau didatangkan ke surganya Allah berat. Kenapa demikian? Karena kata Kanjeng Nabi, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap seseorang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan dengan takdirnya masing-masing. Bu, apa kata Kanjeng Nabi? Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang yang diciptakan oleh Allah akan dimudahkan menjemput takdirnya masing-masing. Kalau memang orang itu punya takdir masuk surga, Bu, nak pergi ke masjid gampang, nak pergi ke masjid nyaman, nak pergi ke tempat-tempat ibadah rasa hati ini plong, Pak. Tapi kalau orang memang takdirnya tidak ada takdir surga, Pak, dia mau datang ke masjid sekalipun bertetangga dengan masjid, kumpul sekalipun rumahnya di dalam masjid, sekalipun dia di dalam masjid, berhimpitan rumahnya dengan masjid, ada di takmir masjid, orang azan dia tetap tidur, Pak. Orang ngaji dia tetap ada di dalam, Pak. Tidak mau ikut kegiatan masjid. Kenapa demikian? Karena memang takdir mudahnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan di surga. Makanya melarat tak melarat entar ke masjid. Melarat. Susah tak susah datang ke masjid. Susah. Kenapa susah? Cobaannya besar, cobaannya banyak. Ngaji kayak begini nih, Bu. Beda kayak nonton orkes. Kalau nonton orkes, apalagi ibu-ibu nonton Joda Akbar sambil megang tisu nangis dia. Nengok Jalaluddin itu mati dibunuh katanya, sambil nangis. Tapi kalau nengok pengajian begini, mulai udah 30 menit Bu kayak begini, pantat udah mulai panas. Setan mulai menggoda. Setan ada di pelupuk mata, mulai berayun. Begini, tidurlah kata dia. Nanti nyampe ke rumahnya, Bu, wallahi tak kira tidur itu, Bu. Tak kira tidur, paling megang HP sampai subuh. Udah azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru dia ngantuk. Setan. Semuanya setan. Memang kebaikan susah, Pak. Maka sampai jaminannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan sama ulama tadi, faqad qasada raudhatan min riyadil jannah. Sejatinya dia datang ke sebuah tempat yang dibacakan maulid Nabi, dia mendatangi sebuah taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma qasada dzalikal maudi, dia tidak akan datang ke tempat maulid Nabi illa li mahabbatir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia memiliki kecintaan yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ibu datang ke sini mau cari apa, Bu? Kalau bukan karena cinta sama Nabi Muhammad, kira-kira cari berkat ke, Bu? Cari nasi, Bu? Cari kue? Kue di rumah banyak, nasi di rumah banyak. Datang ke sini, Pak.
Tujuannya apa? Untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh penceramah tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti, sebagai wujud bahwa kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta kepada kanjeng Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kelak orang yang cinta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dikumpulkan bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemarin Pak, saya mau cerita sebentar. Kemarin saya ngantarkan istri saya ke pasar. Pas hari Minggu, masuk malam Senin, malam 12 Rabiul Awal. Saya ngantar ke pasar Pak, di pasar Siantan. Ternyata nyampe di pasar Pak, orang ramai. Ramai sekali, tak seperti biasanya. Parkiran penuh. Orang belanja nih Pak, ikan, ayam, buah, rempah-rempah semuanya dibeli. Ikan sampai banyak, ayam sampai banyak. Hati saya ini begini Bu, penasaran nanya sama orang yang belanja nih, Bu, Ibu dari mana? Ini saya nak belanja nih. Untuk apa? Saya nak bermulut. Bermulut katanya Bu. Saya nak bermulut. Saya tanya lagi sama yang lain, Bu, beli apa Bu? Beli ikan. Banyak benar Bu, berapa sekeluarga sampean? Tidak, saya nak bermulut gitu. Nak bermulut Bu. Di situ saya Bu, tanpa terasa meneteskan air mata. Bukan karena ria, terserah sampean lah. Mau bilang saya ria, mau bilang saya apa, terserah. Yang jelas ketika itu tanpa saya sadari, saya meneteskan air mata. Saat itu saya merenung dalam hati saya Pak, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari pernah mengatakan, ishtaqtu li ahbabi. Saya sangat merindukan orang-orang yang cinta kepadaku. Para sahabat ini penasaran semua Pak. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, orang yang engkau cintai itu adalah, yang engkau rindukan adalah para malaikat. Kata Rasulullah, bukan. Kalau malaikat jelas, mereka adalah orang-orangnya Allah. Alladzina la ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat adalah makhluk yang suci, yang tidak pernah durhaka kepada Allah, yang senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau malaikat dirindukan oleh Rasulullah, ini sesuatu yang wajar. Artinya Rasulullah tidak rindu malaikat. Paham Bu? Kemudian sahabat juga menjawab, mungkin para nabi. Nabi Muhammad menjawab, lah, bukan. Yang saya rindukan bukan para nabi. Kalau para nabi orang-orangnya Allah, mereka semua diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat itu menjawab Bu, dengan pedenya, ya Rasulullah, mungkin engkau rindu dengan saya. Mungkin saya yang engkau rindukan. Kata Kanjeng Nabi, la, antum ashabi. Bukan, kau semua itu sahabat saya, dekat dengan saya. Jadi tidak mungkin saya merindukan kamu. Lantas siapa ya Rasulullah yang engkau rindukan? Orang-orang yang dilahirkan, kata Kanjeng Nabi, alladzina yukhrijuna min ummati fi akhiriz zaman. Orang-orang yang dilahirkan di akhir zaman, orang-orang yang hidup di akhir zaman, alladzina yu'minu bi wa lam yarawni. Mereka semua imannya kuat, mencintai diriku sekalipun mereka tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ada yang pernah ketemu dengan Kanjeng Nabi? Pak, berdasarkan panggilan Rasulullah ben-Nabi. Kalau dulu Pak, saya pernah dengar kabar itu banyak orang yang ngaku Nabi Pak. Padahal kita yakin setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi Pak. Kayak apapun alimnya, kayak apapun gantengnya, kayak apapun kayanya, la nabiyya ba'dah. Tidak ada Nabi setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu dulu Bu, pemain bulu tangkis Bu, namanya Ahmad Musoddek, tahu-tahu dia mengaku dirinya sebagai nabi. Dapat berapa hari ditangkap sama polisi. Namanya Ahmad Musoddek. Ada nabi Pak, perempuan, ngaku sebagai malaikat Jibril. Masa malaikat Jibril perempuan? Namanya Lia Eden. Ditangkap gak sama polisi? Kemudian yang terbaru dulu itu, yang terbaru di Jawa Barat, nama nabi Bu, namanya Tukimin. Pak, nyamannya Tukimin Pak. Nabi namanya Tukimin. Dari namanya aja Bu, Pak, tak berwibawa sekali. Kalau misalnya ada Nabi Usman misalnya kan, itu wajar. Apalagi ditambah doktor depannya kan, di belakangnya MPD. Jadi agak keren. Nabi siapa? Usman.
Lah ini ada nama nabi nih Bu, namanya Tukimin. Jangankan jadi nabi Bu, jadi satpamnya tak pantas Bu. Ditulis ininya Tukimin, tak pantas. Apalagi jadi nabi. Kalau kita nak syahadat kan repot Bu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Tukimin bah. Kan repot. Kalau baca sholawat gimana Bu? Allahumma sholli ala. Aha. Kan jadi berubah. Allahumma sholli ala Tukimin. Dari namanya pun tak pantas. Maka dari itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Kanjeng Nabi, yang saya rindukan adalah umatku yang lahir di akhir zaman, yang tidak pernah bertemu dengan diriku, akan tetapi mereka semua keimanannya mantap, keimanannya kuat, hatinya mantap dan kuat untuk mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang di pasar yang saya ceritakan tadi Bu, semuanya tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad, perbuatannya pun 11-12 dengan kita, sholat jarang-jarang, puasa bolong-bolong. Kalau ulama, kalau kiai, wajar Bu, beliau senang baca tentang sirah nabawi, beliau senang baca tentang sejarah Nabi Muhammad, sehingga muncul kecenderungan cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau sampean dengan saya Bu, mau baca di mana Bu? Jarang-jarang untuk membaca tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi punya kecintaan yang besar, kerinduan yang sangat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya kelak, dan mudah-mudahan kita semua berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sambil sholawat ya Bu ya. Hafal Bu, sholawat syifa, tibbil qulub. Hafal Bu. Hafal. Kalau hafal kita baca sama-sama, karena salah satu faedah dari sholawat syifa ini Bu, satu, bisa menyembuhkan segala penyakit. Asal sampean yakin Bu, berentar ke dokter boleh Bu, sambil datang ke dokter. Kita baca sama-sama Bu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Solawat deh. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala namanya Nabi Bu Khidir alaihi salatu wassalam. Lah Nabi Khidir ini Pak pernah bertanya kepada seluruh wali-walinya Allah yang ada di dunia ini. Pertanyaannya begini, sa'altu katsiran minal awliya'i su'alan, katanya Nabi Khidir. Sa'altu katsiran, saya bertanya banyak sekali pertanyaan, su'alan. Sa'altu katsiran
min auliya'illahi su'alan. Saya banyak sekali pertanyaan kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Bertanya kepada banyak wali tentang satu pertanyaan. Satu saja pertanyaannya Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Apa pertanyaannya? Hal hunaka amalun yukhrijul abda min diwanis syaqa'i ila diwanis sa'adah? Pertanyaannya, wahai walinya Allah, wahai kekasihnya Allah, ada enggak satu amalan, satu bacaan yang bisa menjadikan seseorang dalam kondisi susah menjadi senang, dalam kondisi sakit bisa menjadi sembuh, dalam kondisi melarat bisa terbebas dari kemelaratannya, dari kondisi banyak hutang bisa lunas hutang-hutangnya? Ada enggak bacaannya? Ada enggak amalannya? Falam yujibni ahadun. Enggak ada yang mampu menjawab, Pak. Para walinya Allah satu pun tidak ada yang berani menjawab. Saking penasarannya Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, hatta zahabtu wa sa'altu ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Khidir mengatakan, saking penasarannya saya dengan pertanyaannya saya seorang ini, sampai-sampai saya datang dan bertanya langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pertanyaannya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal hunaka amalun yukhrijul abda min diwanis syaqa'i ila diwanis sa'adah? Ada enggak wahai Rasulullah amalan, satu saja amalan yang bisa buat seseorang hajat-hajatnya dikabul oleh Allah, yang bisa buat seseorang dalam kondisi susah menjadi bahagia, yang dalam kondisi seseorang dia melarat menjadi senang? Ada enggak amalannya? Jawabannya Rasulullah, na'am ada. In kana huwa yuksirus sholata alayya. Jawabannya Rasulullah, na'am, iya ada. Apabila orang tersebut, apabila orang yang susah tadi, apabila orang yang sakit tadi senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada cerita, Bu, yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Solawat ini didefinisikan ad-du'a. As-solatu ad-du'a. Solawat ini berdoa, Pak, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu cerita. Saya seorang ini, Bu, yang menjadi pelakunya atau korbannya. Saya pertama kali ada di Kalimantan Barat ini kurang lebih saya 7 tahun, Pak. Saya memang asli kelahiran Pontianak. Asli bapak saya di sini, emak saya di sini. Tapi saya lama di Jawa, Pak. Mondok di Jawa. Gantikan bapak saya ketika meninggal dunia. Selama 2 tahun. 2 tahun pertama saya tidak pernah kemana-mana. Artinya saya fokus di pesantren. Ikut organisasi Nahdlatul Ulama pun belum masuk di dalamnya. Sampai beliau ini maksa saya ini, beliau Ustadz Mardi ini maksa, ayolah ikut di NU. Belum, saya belum siap. Artinya saya tidak mau keluar, Pak. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kesibukan saya ini ngajar di kampus, Pak. Di IAIN itu ngajar. Sering ketemu dengan Dr. Usman sama mahasiswi begitu kan. Sama Dr. Usman, mahasiswa jarang ketemu, Bu. Kalau sama mahasiswi sering beliau ketemu. Kemudian, Pak, saya diajak sama beliau. Saya tetap tidak mau. Dan orang sering ngundang saya, Bu. Ngundang pengajian, ngundang untuk bawa orang nikahan. Itu tidak pernah mau saya, Pak. Tidak pernah mau. Sampai kurang lebih 4 tahunan. Kempuru Semangkin ini baru sekarang ini. 3 tahun terakhir inilah mau saya ikut-ikut orang organisasi ini mau. Pertama tidak pernah mau, Pak. Diam jak di rumah, ngajar jak budak. Urusan rezeki ya urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mikirkan dia. Saya tidak mau mikir-mikir rezeki yang dikasih sama Allah. Dikasih makan alhamdulillah, tak dikasih pun ya minta lagi sama Allah, Pak. Sampai-sampai, Pak, di tahun pertama, Pak, saya hidup sendiri, Bu. Istri saya tidak dengan saya, pulang sama anaknya ke Jawa. Karena istri saya orang Jawa. Saya di sini sendiri. Saya bilang pulang saja. Nanti kalau sudah nyaman saya panggil lagi nanti sampean. Saya telepon sampean. Saya tidak mau buat orang itu susah dengan saya. Saya suruh pulang saja. 1 tahun, Pak. Akhirnya lama-lama datang tamu, dapat tamu. Sudah 4 tahun. Kemudian ada tamu yang sering saya tolak undangan. Ada tamu datang. Tamu ini ngundang saya, Bu. Beliau bilang sama saya pengen ngundang sampean untuk menjadi pemasrah menikahkan anak saya. Tukang masrah kan, Pak, ya? Apa namanya biasanya itu? Nah, penyaman biasanya. Yang biasa pasrahkan tangki. Lah tak, saya biasanya ini nolak, Bu. Tiba-tiba mulut saya ini nak ngomong tak bisa, Bu. Lillah nih, Bu, tak bisa sama sekali. Saya bilang, ngomong tak di tempat kayak iya.
Heran nggak saya? Ngucap boleh? Enggak. Engki boleh? Karena sudah bilang iya pak, yang kiaki sekali. Akhirnya orang tadi pak, orang tadi begini sudah cukup tua orangnya. Akhirnya bersyukur sama Allah. Alhamdulillah katanya pak, begitu. Loh, syukur sampean ke Allah. Saya bilang sama dia kan, saya ini termasuk orang yang jarang mau diundang sama orang. Loh kok sampean bersyukur sama Allah? Saya dari rumah nih Pak Ustadz, dari tadi ini saya sebelum sampai kediamannya sampean, saya berdoa kepada Allah dan tawassul sama abahnya sampean, biar sampean itu mau katanya Pak. Artinya dia berdoa kepada Allah biar saya mau datang. Dan kejadian ini Pak ternyata sama juga dialami oleh seorang kiai di Jawa. Ada namanya kiai yang viral saat ini, namanya Kiai Musleh Adnan. Kenal Pak? Bu? Kenal? Namanya Kiai Musleh Adnan. Teh dulu cerita ini kan. Tapi siap ngaji sampean. Ini masih mukaddimah semua nih Bu. Siap ngaji Bu. Dekti kol 12 mari Bu. Aduh, lagi tel kapi Bu, le panas, mata kantok. Pon. Nah, Kiai Musleh Adnan nih kan kedatangan tamu dari Bangkalan. Beliau ini muntah kelero, rumahnya di Pamekasan nih. Kiai Musleh Adnan sama istrinya. Kediamannya beliau itu di Pamekasan. Jadi tamu ini datang dari kota Bangkalan, Madura, sampai ke rumahnya beliau setelah mengucapkan salam dan disuruh duduk sama beliau Bu. Jadi tamu ini duduk biasa, duduk dikasih air sama beliau, dikasih air minuman, kemudian dikasih kue, sudah dipersilahkan, mari Pak silahkan makan. Orang tadi Bu ndak ngomong Bu, cuma diam ya, kayak ngeneng beretan, nganeka. Kiai Musleh Adnan ini membatin dalam hatinya, orang rima kun neng melolo, kok cuma diam, disuruh makan cuma diam. Ditengok bininya cuma pelangak pelongok, tolah-toleh begini. Akhirnya kata Kiai Musleh, Pak, silakan makan Pak. Diam tetap dia, enggak ngomong sepatah kata pun. Bingung Kiai Musleh Adnan. Akhirnya Kiai Musleh Adnan agak tinggi bertanya, Pak, sampean kesini ada apa Pak? Ayo Pak, cepat, saya banyak acara Pak. Kata Kiai Musleh. Baru orang ini jawab, mohon maaf Kiai, katanya. Saya kesini ini ada keperluan sama sampean. Ayo tahu saya ada apa kira-kira? Ayo bilang sama saya. Saya ini Kiai mau ngundang sampean pengajian di rumah. Langsung dijawab sama Kiai Musleh, tak bisa. Langsung dijawab tak bisa Pak. Kebun Kiai Musleh katanya beliau, saya ini sudah punya jadwal undangan sampai 2028. 2028 Pak. Makin 2000 berapa? 2024. Masih 4 tahun lagi full. Tak bisa. Akhirnya orang tadi nih Bu tetap ngotot. Mohon maaf Kiai, kalau bisa jadwal itu ditengok dulu Kiai. Soro jelim Pak. Be orang nih ke Pak. Katanya Kiai Musleh Adnan bilang begini, enggak bisa, sudah full ini. Enggak Kiai, saya ini pingin ngundang sampean di awal tahun, sekitar 2005-an. Awal depan ini. Ngundang di awal tahun. Dan ternyata orang tadi rumahnya di Bangkalan. Kiai Musleh Adnan ini terketuk hatinya Pak. Beliau kemudian melihat kalender, ditengok jadwal yang diminta sama orang tadi, ternyata sudah ada yang ngundang Pak. Yang ngundang juga orang Bangkalan. Ditelepon, ditanya sama tamu tadi, ditanya, kamu kira-kira dengan orang yang ngundang saya ini rumahnya dekat enggak? Ini daerahnya dekat Kiai. Oh ya kalau dekat, kalau bisa, kalau nutut nanti saya mau kesampaian langsung. Cuma agak lambat. Ya enggak apa-apa Kiai. Tapi Kiai Musleh Pak nelpon langsung ke yang ngundang, yang punya jadwal nih, nelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Betul ini dengan Bapak Fulan ini? Betul ini dengan saya. Pak, sampean ngundang saya tanggal sekian nih, jadi ke acaranya. Nanya begini, maaf Kiai, saya tidak ada ngundang sampean. Jawabannya begitu Pak. Maaf Kiai, saya tidak ada ngundang sampean. Yang saya undang sampean tahun 2026. Loh, sampean tidak ada ngundang saya ke? Enggak Kiai. Nah ini Kiai Musleh bingung Pak. Apakah Allah memberikan lupa sama orang yang ngundang, ataukah Allah ngasih keliru? Tak ngundang ditulis ngundang ke Kiai Musleh Adnan. Akhirnya Mak, ketika dijawab sama Kiai Musleh Adnan sama tamu tadi, ya udah
Undangan kau saya terima. Tanggal berapa? Tanggal sekian Kiai. Iya, saya bisa. Jawabannya orang tadi, Pak, alhamdulillah. Kalau sekarang saya mau merokok, ya. Kalau sekarang saya mau merokok, langsung hidupkan rokok, Pak. Hidupkan rokok, minum. Kue sampai dihabiskan, Pak. Kiai Musleh ini bingung. Je tamu ini dia remung megarep ya kok. Kelek suruh makan tak mau, disuruh minum tak mau. Sekarang kalau udah mau minum, mau makan, dihabiskan kuenya. Akhirnya tamu tadi cerita, mohon maaf Kiai, saya berangkat dari Bangkalan, bertemu dengan orang banyak. Sebelum berangkat juga keluarga ngasih tahu, tetangga ngasih tahu. Ketika dia tahu sama saya mau pergi ke rumah Kiai Musleh Adnan, dia tanya mau kemana? Mau ke rumah Kiai Musleh Adnan. Mau ngapa? Mau undang beliau. Udah, tak usah undang beliau, tak kira dapat jadwal. Tapi saya Kiai mulai berangkat dari rumah, sepatah kata pun Kiai sudah saya niat melangkahkan kaki sampai ke rumah Kiai Musleh Adnan. Saya tidak mau bicara dan saya tetap akan bersolawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali hajat saya sudah terpenuhi baru saya berhenti. Nih Pak, keajaibannya solawat. Jadi dari rumahnya Pak, dari Benggalan sampai ke rumah Kiai Musleh Adnan, yang diucapkan dalam lisannya hanya solawat ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sampai nyampe di sana. Dan alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keajaibannya solawat, dengan fadilahnya solawat, segala hajat-hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. On. Terus nih Kang. Bu terus Bu. Terus kan. On. Para hadirin sebetul kaula muljaki. Kulangi nu lagi. Tare, nyatare. Aing ah. Tat ada airnya tat. Masjid tidak ada dananya mungkin. Pon. Para hadirin sebetul kaula muljaki. Berkumpulnya kita di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah kita mencontoh apapun yang muncul dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk sosok yang memang layak untuk dicontoh. Sosok yang memang sangat layak untuk dijadikan acuan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Uswatun hasanah ini Bu, artinya suri tauladan. Laqad kana lakum, lamnya litaukid. Kemudian ada qad yang bertemu dengan fi'il madi, faedahnya juga litaukid, untuk menguatkan. Saking kuatnya lafaz lam dan qad nih Pak. Laqad kana, benar-benar kuon sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu suri tauladan yang baik untuk kita semua. Kita mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sifat-sifatnya, dari akhlak dan budi pekertinya. Yang bisa kita contoh Pak, setidaknya dua hal ini. Setidaknya dua. Bu, ngake, setidaknya dua. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan contoh oleh kita dan apa yang perlu dicontoh? Yang pertama ini, mudah-mudahan dua ini bisa selesai 5 menit berikut ini ya. Mudah-mudahan bisa selesai 5 menit. Yang pertama, kenapa kok Rasulullah dijadikan contoh oleh kita dan apa yang perlu dicontoh? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia. Paham Pak? Rasulullah adalah seorang manusia. Kalau ada kambing Pak, hewan misalnya, ingin mencontoh kambing Pak, tentunya harus hidup bersama kambing yang lain. Kalau ternyata ada kambing hidupnya dengan harimau, maka bunyinya kambing lain Pak, pasti berbunyi harimau. Kenapa? Karena yang dicontoh harimau, harus sama yang dicontoh. Kalau misalnya dibalik, ternyata harimau mulai dari kecil dirawat oleh kambing, dan ketika besarnya harimau tidak akan mengaum seperti harimau lainnya.
Akan tetapi harimau tadi pasti mengembek sebagaimana kambing. Gimana bunyinya kambing, Bu? Banyak kambingnya di sini. Alhamdulillah. Para kambing yang dirahmati oleh Allah. Aja, Bu. Jadi harus sama, Pak. Kalau misalnya saja, Bu, yang dijadikan contoh oleh kita malaikat, kira-kira bisa, Pak? Malaikat tak makan, malaikat tak minum, malaikat tak punya bini, malaikat tak berkeluarga. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat tak makan, malaikat tak minum, malaikat tak punya keluarga, malaikat tak punya keturunan. Apa yang bisa kita contoh, Pak? Sampean tak makan, Pak? Tanyakan sampean. Aduh, mun beda iki mungkin tak ada. Sekarang memang tak makan karena tak ada makanannya. Kalau ada habis. Karena bukan malaikat. Airnya tidak mau habis dah. Diminum terus. Air putih nih, apalagi kopi kan. Bisa nambah nih. Saking tak ada kopinya ya nih. Masjid tak punya duit. Jadi yang dicontoh harus sama. Kebetulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia. Dikatakan Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Hafal, Bu? Coba sama-sama, Bu. Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Tahu artinya, Bu? Tak tahu, yang tulis tahu. Muhammadun basyarun. Adapun Nabi Muhammad basyarun adalah seorang manusia. Sama seperti kita, Pak, seorang manusia. Akan tetapi lakal basyari, tidak sama seperti manusia pada umumnya. Bahkan huwa, adapun Nabi Muhammad kal yakuti, ialah sama seperti intan permata bainal hajari, di antara banyaknya bebatuan. Oke, ini kita bahas. Tadi kan dua, ini yang pertama. Muhammad adalah seorang manusia. Sampean jawab manusia ya, Bu ya. Saya yang ngomong. Muhammad adalah seorang manusia yang mengerti dirinya sebagai, yang mengerti bahwa orang lain adalah manusia, yang begitu itu adalah manusia. Karena sekarang banyak orang yang tak ngerti bahwa dirinya manusia, yang tak ngerti dirinya manusia, bahwa orang itu bukan manusia. Paham, Bu? Saya ajak sampai bingung dengan saya, Bu, karena sekarang saya juga lagi bingung ya. Nabi Muhammad adalah seorang manusia, tidak sama seperti manusia pada biasanya. Artinya, Bu, Nabi Muhammad juga pernah mengalami sakit, a'radun basyariyah. Nabi Muhammad juga pernah mengalami yang namanya luka. Nabi Muhammad makan, Nabi Muhammad minum, Nabi Muhammad tidur. Ini menunjukkan bahwa beliau seorang manusia. Kalau misalnya, Pak, seperti Nabi Isa saja alaihi salatu wassalam. Nabi Isa ini sangat diidolakan oleh orang-orang Nasrani, bahkan diangkat sebagai anak Tuhan. Kenapa Nabi Isa diangkat sebagai anak Tuhan? Karena bagi orang Nasrani, Nabi Isa ini tidak layak sebagai seorang manusia. Mereka meyakini Nabi Isa ini adalah separuh Tuhan, sehingga menyebutnya sebagai anak Tuhan. Ini Nabi Isa, Pak, tidak dengan Nabi kita. Bagaimana kok Nabi Isa sebagai separuh dari ketuhanan yang dipanggil dengan anak Tuhan? Karena bagi orang Nasrani misalnya, Nabi Isa adalah salah satu nabi yang lahir tanpa ayah. Tidak ada ayahnya, Pak. Isa bin siapa? Tidak ada. Sekarang banyak nggak, Bu, yang lahir tanpa ayah? Banyak ya. Tapi bukan Tuhan. Bukan Tuhan.
Bahkan Nabi Isa kalau misalnya ngobrol orang dengan Nabi Isa, bertemu dengan Nabi Isa, kalau bual Pak, langsung jadi kenyataan. Nabi Isa misalnya ada orang bawa karung misalnya, ditanya karung itu misalnya isinya beras, ditanya oleh Nabi Isa, "Mahadza, apa ini?" Kemudian dijawab sama orang tadi, "Ini adalah tanah." Maka berubah Pak, beras tadi berubah jadi tanah. Maka orang heran dengan Nabi Isa, ini bukan manusia, ini pasti seorang malaikat yang mendekati itu Tuhan. Nabi Yusuf juga begitu Pak. Nabi Yusuf sangat diidolakan oleh kaum-kaumnya. Kenapa demikian? Karena Nabi Yusuf punya ketampanan yang sangat luar biasa. Kurang lebih saya Bu. Bu, saya ganteng tak ada Bu? Sekali lagi Bu, ganteng tak ada Bu? Ibu bilang jelek, balik saya. Jelek Ustaz, balik saya nih. Nabi Yusuf saja Pak, sampai dikatakan mahadza basyara illa malakun karim. Ketika bertemu dengan perempuan-perempuan yang kemudian perempuan-perempuan itu terpesona dengan ketampanannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, sampai tak sadar Pak, buah-buahan yang dikasih oleh Sayyidah Zulaikha kepada orang-orang yang menggosipin Nabi Yusuf dengan Zulaikha ini, sampai tidak sadar Pak, mau buka buah ternyata yang diiris adalah tangannya. Mahadza basyara illa malakun karim. Ketika melihat Nabi Yusuf, cek guntung orang dia. Wow, it's amazing, sangat ganteng sekali. Mahadza basyara, jangan-jangan ini bukan manusia, illa malakun karim, ini pasti seorang malaikat. Nah ini para nabi yang lain begitu Pak, tapi tidak dengan nabi kita yang sangat mulia, yang sisi kemanusiaannya sangat menonjol. Tujuannya untuk apa Pak? Agar supaya bisa dicontoh oleh umatnya, bahwa kita betul-betul mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan bedanya kita dengan Nabi Muhammad sedikit jadinya Bu. Kalau Nabi Muhammad misalnya makannya sedikit, minumnya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau kita Pak, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit minum, sedikit-sedikit tidur. Berarti perbedaannya hanya sedikit. Paham Pak? Berarti karena Nabi Muhammad manusia. Apapun yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, sehingga contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, jika kita mengerjakannya, jika kita mengikutinya, insya Allah akan mendapatkan pahala. Contoh, nih Bu, contoh sederhana saja tentang akhlak baginda Nabi Muhammad. Bu, kesunahan kalau kita makan pakai tangan kanan apa pakai tangan kiri yang diajarkan oleh Rasulullah? Tangan kanan. Kalau Rasulullah makan pakai berapa jari Bu? 3. Kalau sebelum makan baca doa tak ada Bu? Baca. Gimana sunahnya baca doa Bu? Allahumma, saya tak hafal sampai Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, sekarang kita contoh. Misalnya kita makan, kita baca doa, kita duduk, kemudian kita menggunakan tangan kanan. Berarti kita mencontoh siapa, Pak? Mencontoh Nabi, mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita makan tidak pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Kemudian tidak baca doa, langsung jak main lahap makan. Maka contoh yang seperti ini contohnya siapa kira-kira? Oh, setan, katanya bisa jawab deh. Contohnya setan. Iya benar Bu. Kalau tidak ikut Rasulullah berarti ikut setan. Nah kalau tidak ikut Rasulullah tak ikut setan pun tak ada. Bagaimana Pak Ustadz? Rasulullah tak ada ikut, setan tak ikut. Bagaimana Pak Ustadz? Kayak apa Pak Ustadz? Tangan kiri megang bakwan, tangan kanan megang cabe. Berarti ini sunnahnya siapa Bu? Sunnahnya monyet. Halo Bu, sunnahnya siapa Bu? Monyet. Ibu pernah nengok monyet? Monyet kalau makan gimana Pak? Coba dikasih kue, tangan kanan megang Pak, megang. Kasih lagi, tangan kiri megang. Kasih lagi, kakinya megang. Kaki satunya megang, sampai mulutnya pun penuh. Nah kalau ada orang begitu Bu, tangan kanan bakwan, tangan kiri cabe, maka itu adalah monyet. Para monyet yang dirahmati oleh Allah. Contoh lagi misalnya Bu,
Kalau misalnya mau masuk WC, maka sunnahnya kaki kiri Bu. Masuk masjid sunnahnya kaki kanan. Berarti ini sunnahnya siapa? Nabi Muhammad. Keluar dari WC Pak, kaki kanan kaki kiri. Kaki kanan. Ini sunnahnya siapa? Nabi Muhammad. Masuk WC baca doa enggak Pak? Baca. Bagaimana doanya Pak? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sudah masuk keluar dari WC Pak, baca doa enggak Pak? Baca doa. Gimana baca doanya Pak? Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Ini sudah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibalik, masuk WC kaki kanan, keluar WC kaki kiri. Masuk masjid kaki kiri, keluar masjid kaki kanan. Ini sunnahnya siapa Pak? Setan. Sudah, pilihannya itu saja, sunnahnya setan. Kalau misalnya dua-duanya masuk WC Pak, kakinya langsung masuk lompat. Sunnahnya siapa Bu? Pocong gitu. Iya, masuk akal. Sunnahnya pocong. Maka dari itu Allah memberikan sosok yang sangat mulia yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita contoh. Kenapa bisa kita contoh? Karena beliau adalah seorang manusia, akan tetapi beliau tidak sama seperti kita. Bahkan dikatakan di dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah, beliau adalah seorang nabi, beliau adalah seorang rasul, beliau adalah kebulanan Allah, hambanya Allah yang diidolakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dijanjikan surga. Rasulullah sudah dijanjikan surga. Akan tetapi ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau senantiasa melakukan sholat sampai kakinya bengkak-bengkak Bu? Apa jawabannya beliau? Afala an akuna abadan syakura? Tidakkah saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini seorang nabi yang patut kita contoh. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuat melakukan ibadah, maka kita sebagai umatnya mudah-mudahan kuat juga diberikan kekuatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah berapa menit? 1 jam. Cukup Ustaz, 1 jam. Pon. Terakhir dari saya, kita sholawat aja Bu ya. Sholawat bareng-bareng. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah salamullah
manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadana wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.